Pengertian regresi dan korelasi. Regresi dan korelasi digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua atau lebih variabel. Jika digunakan hanya dua variabel disebut regresi dan korelasi sederhana. Jika digunakan lebih dari dua variabel disebut regresi dan korelasi berganda. Variabel yang akan diduga disebut variabel terikat (tidak bebas) atau dependent variabel biasanya dinyatakan dengan variabel Y. Variabel yang menerangkan perubahan variabel terikat disebut variabel bebas atau independent variabel, biasa dinyatakan dengan variabel X. Persamaan regresi (penduga atau perkiraan atau peramalan) dibentuk untuk menerangkan pola hubungan variabel-variabel. Analisa korelasi digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel-variabel. Untuk menentukan persamaan hubungan antara variabel, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Mengumpulkan data dari variabel yang dibutuhkan, misalnya X sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel tidak bebas. Kedua, menggambarkan titik-titik pasangan X dan Y dalam sebuah sistem koordinat bidang. Hasil dari gambar itu disebut scatter diagram pencar atau tebaran, di mana dapat dibayangkan bentuk kurva halus yang sesuai dengan data. Kegunaan dari diagram pencar adalah membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel, membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Ketiga, menentukan persamaan garis regresi atau mencari nilai-nilai konstan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ilva Nur Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan analisa regresi sederhana. Analisa regresi sederhana ini menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square method, yaitu metode yang paling populer untuk menetapkan persamaan regresi linier sederhana ini. Nah, bentuk umum dari regresi linier sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX, yaitu di mana Y-nya peubah tak bebas, A-nya yaitu konstanta, B-nya itu kemiringan, dan X-nya yaitu peubah bebas. Nilai B ini dapat positif dan dapat juga negatif. Jika positif, maka Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk negatif, Y sama dengan A min BX. Untuk rumusnya dapat diperoleh yaitu B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, maka A sama dengan Y min BX, sehingga A sigma Y per N dikurangi B sigma X per N. Nah, N-nya ini banyaknya pasangan data atau banyaknya data, dan Y-nya itu nilai peubah tak bebas, X-nya itu nilai peubah bebas X. Oke, kita ke contoh soalnya. Di sini ada berikut data biaya promosi dan volume penjualan PT Bimoil perusahaan minyak gosok. Di sini ada tahun, X-nya yaitu biaya promosi, Y-nya yaitu volume penjualan. Nah, yang pertama kita cari itu XY-nya, X kuadratnya, dan Y kuadratnya. Jangan lupa untuk nyari sigma X, sigma Y. Sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Nah, N-nya ini di sini ada 5. N-nya itu banyaknya data. Kita hitung di sini ada berapa datanya. Ada 5. Nah,
Untuk mencari X, Y, kita kalikan X kali Y. Jadi 2 kali 5 dari tahun 1992 nih. Dikali sama dengan 10. Untuk X kuadrat, kita kuadratin dari X. X-nya itu 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Y kuadrat dari data Y. 5 kali 5, 25. Itu pun seterusnya dari tahun 93, 94, 95, 96. Lalu diperoleh sigma. Sigma itu jumlah keseluruhannya X ada 26. Sigma Y sama dengan 40. Sigma XY dijumlahin jadi 232. Sigma X kuadrat sama dengan 158. Sigma Y kuadrat sama dengan 346. Lalu kita aplikasikan ke rumus. Di sini rumusnya sudah ada dituliskan lagi. Tinggal kita masukkan angka yang telah kita jumlahkan tadi. Sini B. Kita akan mencari regresi linear sederhana. Mencari kemiringannya dulu berarti ya. B-nya di sini N sigma XY. N-nya kan 5 dikali sigma XY. Sigma XY itu 232 dikurangi sigma X. Sigma X itu 26 dikali sigma Y. Sigma Y 40 per N 5 dikali sigma X kuadrat 158 dikurangi sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu sigma X kan 26 dikuadratin. Nanti dijumlahkan 5 kali 232. Ini hasilnya. Lalu jumlahkan 122 per 114 dan hasilnya itu 1,053. Lalu kita nyari A-nya. A-nya itu sigma Y. Sigma Y 40 per banyaknya data per 5 dikurangin B. B-nya itu tadi 1,053 dikali sigma X. Sigma X itu 26 per N sama dengan 8 dikurangi 1, bla 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 sampai jumlahnya yaitu 2,530. Nah, Y-nya itu berarti positif kan? A plus BX. Jadi regresi linear sederhananya itu 2,530 plus 1,053X. Ini jumlah akhirnya, hasil akhirnya. Sekian penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjutkan rekan saya Kartini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kartini Syagian. Di sini saya akan menjelaskan analisa korelasi sederhana. Koefisien korelasi atau R, ukuran hubungan linier berubah X dan Y. Nilai R berkisar antara plus 1 sampai minus 1. Di sini nilai R yang plus ditandai oleh nilai B yang plus dan nilai R yang minus ditandai oleh nilai B yang minus. Jika nilai R mendekati plus 1 atau R mendekati minus 1, maka X dan Y memiliki korelasi linier yang tinggi. Dan jika nilai R sama dengan plus 1 atau R sama dengan minus 1, maka X dan Y memiliki korelasi linier sempurna. Sedangkan jika nilai R sama dengan 0, maka X dan Y
tidak memiliki relasi atau hubungan linier atau dalam kasus R mendekati 0, Anda dapat melanjutkan analisis ke regresi eksponensial. Koefisien determinasi sampel sama dengan R pangkat 2. Ukuran proporsi keragaman total nilai P ubah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai P ubah X melalui hubungan linier. Selanjutnya, penetapan dan interpretasi koefisien korelasi dan koefisien determinasi dapat diperoleh rumus sebagai berikut. R sama dengan N sigma NI sama dengan 1 XI YI dikurang sigma NI sama dengan 1 XI dikali sigma NI sama dengan 1 YI dibagi akar N sigma NI sama dengan 1 XI kuadrat kurang sigma NI sama dengan 1 XI pangkat 2. N sigma NI sama dengan 1 YI pangkat 2 dikurang sigma NI sama dengan 1 YI pangkat 2. R sama dengan R kuadrat. Contoh soal. Dari contoh soal sebelumnya diperoleh jumlah sebagai berikut. Di sini sigma X sama dengan 26 dan sigma Y sama dengan 40, sigma XY sama dengan 232, dan sigma X pangkat 2 sama dengan 158, dan sigma Y pangkat 2 sama dengan 346, dan N sama dengan 5. Kemudian masukkan ke dalam rumus sebagai berikut. R sama dengan N sigma NI sama dengan 1 XI YI dikurang sigma NI sama dengan 1 XI dikali sigma NI sama dengan 1 YI dibagi akar N sigma NI sama dengan 1 XI kuadrat dikurang sigma NI sama dengan 1 XI kuadrat N sigma NI sama dengan 1 YI kuadrat dikurang sigma NI sama dengan 1 YI pangkat 2. Dan R sama dengan 5. 5 itu jumlah dari N dikali 232 jumlah dari XY dikurang 26 dikali 40 dibagi akar 5 dari N dikali 158 dikurang 26 kuadrat dikali 5 dikali 346 dikurang 40 kuadrat sama dengan ini dikali dua-duanya, maka hasilnya 1160 dikurang 1040 dibagi akar 790 dikurang 676 dikali 1730 dikurang 1600, maka hasilnya di sini sama dengan 120 dibagi akar 114 dikali 130 sama dengan 120 dibagi akar 14.820 sama dengan 120 dibagi 121.73 bla 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 sama dengan hasilnya sama dengan 0,9857 bla 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 dan seterusnya. Maka nilai R sama dengan 0,9857 menunjukkan bahwa P ubah X atau biaya promosi dan Y volume penjualan berkolerasi linier yang positif dan tinggi. R sama dengan R pangkat 2 sama dengan 0,9857 bla bla sampai seterusnya dikuadratkan sama dengan
0,97165 bla 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 dan seterusnya. Sama dengan 97%. Maka hasil dari contoh soal di atas 97%. Maka nilai R sama dengan 97% menunjukkan bahwa 97% proporsi keragaman nilai P ubah Y atau volume penjualan dapat dijelaskan oleh nilai P ubah X atau biaya promosi melalui hubungan linear. Sisanya yaitu 3% dijelaskan oleh hal-hal lain. Baiklah, sampai di sini hasil penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bang Aron. Silahkan, Bang Aron. Dan berikut cara penggunaan SPSS untuk menentukan regresi sederhana. Regresi bersama regresi dan korelasi sederhana antara dua variabel dengan SPSS. Nah, di sini bisa kita ganti nama dengan variabel X di variabel new. Kita ganti nama. Di sini kita tulis dengan variabel X dan di sini kita tulis variabel Y. Kita balik lagi data view, kita klik analis dan kita klik regression terus linear. Kemudian variabel X kita taruh di independen dan variabel Y ditaruh di dependen. Kita klik, kemudian kita klik OK dan variabelnya